Dzulqa'dah atau Jum'ah pertama di bulan 11 kalau kita hitungan bilangan. Itu artinya bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya Idul Adha, di mana kita merayakan hari raya kemenangan. Karena hari raya kemenangan Idul Adha itulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kewajiban atau kesunahan untuk melakukan suatu ibadah yang begitu banyak pahala dan begitu banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mencoba untuk mengetengahkan tema bahasan, yaitu terkait dengan keutamaan kita untuk berkurban. Begitu penting untuk kita melaksanakan salah satu ibadah yang sangat-sangat disunnahkan oleh Allah. Bahkan dikatakan hukum dasar daripada untuk melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkad. Dalam bahasa agama kita, hukum sunnah muakkad itu kalau kita artikan adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian hukum kesunnahan ini bisa jadi berubah menjadi wajib ketika kita meniatkan itu menjadi sebuah kewajiban. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini saya ingin membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab yang ada di hadapan saya saat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man kana lahu si'atun, barang siapa di antara manusia, barang siapa di antara umatku, lahu si'atun, memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan uang, memiliki kelebihan dari kebutuhannya, maka lahu si'atun falam yudhi, lalu kemudian orang itu tidak melaksanakan kurban, lalu orang itu tidak berkurban di tengah-tengah masyarakatnya, maka apa kata Rasulullah? Fala yuqribanna musallana, maka janganlah sekali-kali orang itu mendekati tempat sholat kita. Apa maksud Rasulullah di dalam hadis ini? Bahwa pesan Rasulullah, peringatan Rasulullah kepada kita semua, bahwa ketika Allah memberikan kelebihan harta kepada kita, bahwa ketika Allah memberikan kelebihan yang daripada kita butuhkan, maka hendaknya marilah kita untuk berbagi dengan cara berkurban. Bahkan Rasulullah mengatakan di akhir hadis tadi, melarang kita untuk mendekati musallanya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita hadir di tempat pelaksanaan sholat nanti dalam keadaan tidak melaksanakan kurban, padahal kita mampu untuk melaksanakannya. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa man kana lahu si'atun falam yusall falam yudhi falaysat insya'a falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Di hadis ini bahkan lebih keras lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang memiliki kelebihan harta lalu
kemudian tidak melaksanakan duha, tidak melaksanakan kurban, maka falyamut, maka dikhawatirkan orang itu bisa jadi ia mati dalam keadaan Yahudi atau bahkan mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk menyadarkan diri kita untuk melaksanakan apa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah, yaitu untuk kita melaksanakan kurban selama kita masih mampu untuk melaksanakannya. Ketahuilah bahwa dalam satu orang, di dalam setiap rumah tangga yang melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga itu akan mendapatkan pahala daripada kurban yang ia laksanakan. Maka begitu besar pahala, begitu besar keutamaan, dan begitu banyak manfaat yang didapatkan oleh orang yang mampu melaksanakan kurban itu. Tidak mesti harus kaya, tidak mesti menunggu kita kaya dulu untuk berkurban. Semua ini adalah didasari dari niat yang tulus dari dalam hati kita. Ketika niat itu sudah ada, ketika niat itu sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka insya Allah akan memudahkan jalan kita untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di keterangan lain, di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan kurban tadi. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawabuhu, bahwasanya pahala dari setiap hewan kurban yang kita kurbankan, yaitu adalah dari setiap bulu yang ada pada hewan kurban itu akan menjadikan bagi kita 10 pengampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap bulu yang ada pada hewan kurban yang kita sembelih pada saat itu akan menjadi pengampun dosa bagi kita 10 kali banyaknya. Bayangkan berapa banyak bulu yang ada pada hewan kurban yang melekat pada kulitnya. Ditambah lagi dari setiap tetesan darah yang mengalir dari tubuh hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi pengampun bagi kita, bagi setiap tulangnya dan seluruh apa yang ada pada tubuhnya, akan menjadikan kita akan mendapatkan manfaat dari hewan kurban tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah sunnahkan kepada kita. Maka mari melaksanakan itu semua sebagai bentuk, sebagai modal kita untuk menyongsong hari akhirat kelak kita insyaallah. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis lain di dalam kitab At-Tirmidzi, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali juga mengatakan kepada kita bahwa kelak hewan kurban yang kita kurbankan pada saat itu akan menjadi kendaraan kita untuk masuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keterangan-keterangan hadis yang ada di dalam kitab ini menyadarkan kepada kita semua, menyadarkan akan pentingnya kita untuk berbagi melalui melaksanakan kurban. Mungkin tahun ini,
Mungkin saat ini Allah belum mentakdirkan kita untuk naik ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Maka jangan khawatir, kita dapat melaksanakan ibadah suci itu dengan melaksanakan kurban di tempat kita masing-masing. Allah belum mentakdirkan kita untuk menginjak tanah sucinya. Allah belum mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah di depan Ka'bah, namun kita dapat melaksanakan ibadah yang cukup besar dan sangat besar pahalanya, yaitu dengan melaksanakan kurban. Maka mudah-mudahan mari kita berdoa, mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengetuk pintu hati kita, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dan kita dapat melaksanakan kurban pada tahun ini. Lagi-lagi kembali pada niat yang tulus. Sekali lagi, ketika niat itu sudah tertanam di dalam hati, maka insya Allah kesusahan, rintangan akan kita dapat hadapi. Semoga kita semua dapat melaksanakan kurban pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.